Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Ya, baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran pada hari ini, saya mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mulai. Baik. Satu, siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, baik. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan kelasnya? Tadi ada petugas hariannya sudah membersihkan kelas? Sudah. Ya, baik. Oke. Setelah itu saya mau tanya dulu, ada yang mau masuk hari ini apa enggak? Ya. Siapa namanya itu? Rio. Oh iya, baik. Oke, ya izinnya kenapa itu? Sakit. Oh, sakit. Ya, baik. Oke. Baik, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya akan ucapkan salam buat kalian. Indonesia. Pancasila. Merdeka. NKRI. RRI. Ya, tepuk tangan. Ya, baik. Setelah itu kita akan nyanyikan dulu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sebentar ya. Dari Bhinneka Tunggal Ika. Apa coba? Siapa? Oh ya, baik. Berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Ya, baik. Tepuk tangan. Ya, jadi pada pagi hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, baik. Oke. Setelah itu saya akan meminta kalian untuk menampilkan atau mengamati saya dalam memberikan materi yang akan saya terangkan buat kalian. Karena kita masuk pada materi Bhinneka Tunggal Ika. Silakan buka bukunya. Ya, baik. Di sini yang akan kita pelajari tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, baik. Bisa kalian di situ lihat. Pada materi ini kita membicarakan tentang apa saja yang ada di Indonesia, karena Indonesia itu terbagi atas beribu-ribu pulau. Ya, oke. Saya mau tanya lagi. Siapa yang tahu suku apa saja yang ada di Indonesia? Angkat tangan. Silakan. Ya, silakan. Suku Batak, suku Asmat, suku Jawa, suku Tanggan, Terus? sama suku Bali. Ya, baik. Tepuk tangan. Ada lagi yang bisa menjawab? Ada apa lagi? Suku apa lagi yang ada di Indonesia? Di Papua apa yang siapa yang tahu? Suku apa? Ya, baik. Silakan. Asmat.
Ibu Asma, Pak. Ya, baik, tepuk tangan. Asma. Ya. Oke, baik. Itu adalah berbagai macam suku yang kita bicarakan pada tambahan pada hari ini. Ya, di sini kita lihat pada faktor yang pertama yaitu keberagaman dan dalam masyarakat Indonesia. Di situ menyebutkan ada sekitar 5 faktor yang mempengaruhi Indonesia. Di sini kita lihat yang pertama bisa kalian lihat buku dan LKS yang sudah disediakan. Yang pertama yaitu tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Silakan, siapa yang bisa menjawab? Yang pertama, silakan untuk Uki. Baca yang pertamanya. Faktor apa saja yang penyebab apa saja yang mempengaruhi itu? Coba. Letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, baik. Terima kasih. Saya memberikan apresiasi, kita memberikan apresiasi ini supaya kalian tetap tetap semangat ya dalam belajar ini. Ya, baik. Oke, kita lihat lagi. Di bawah itu ada tentang kondisi negara kepulauan. Ya, yang sudah saya jelaskan tadi atau sudah saya sebutkan tadi bahwa Indonesia itu terdiri atas beribu-ribu pulau. Ya, beribu-ribu pulau. Pulau apa saja contoh di bagian Nusa Tenggara, daerah Indonesia Timur? Pulau apa saja coba? Daerah Indonesia Timur. Papua, Terus selain Papua apa lagi? Maluku, Maluku. Terus apa lagi? Apa coba? Yang ada di daerah timur itu adalah Nusa Tenggara Timur juga termasuk dalam Indonesia Timur. Kalau Indonesia Tengah? Jawa. Indonesia Tengah? Apa coba? Provinsi yang mayoritas beragama Hindu? Iya, Bali. Bali, Nusa Tenggara Barat atau Mataram itu adalah Indonesia Tengah. Terus yang Indonesia Barat, daerah mana yang termasuk dalam Indonesia Barat? Jawa, Jawa, terus apa lagi? Sumatera, Sumatera. Ya, kalau yang tadi sudah kalian jawab itu masih ada juga contoh di Indonesia Tengah, itu ada juga Sulawesi. Yang di Pulau Kalimantan ada juga ada satu yang akan dibangun IKN. Itu di Indonesia Tengah, yaitu namanya provinsinya namanya apa? Kalimantan apa coba? Kalimantan di Timur. Ya, baik. Oke. Ya, di sini saya akan memberikan bahan pelajaran atau bahan tayang untuk kalian bisa perhatikan di sini. Ya, baik. Ini tentang bahan tayang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, baik. Bisa kalian lihat di situ bahwa istilah Bhinneka Tunggal Ika itu ditulis oleh Emputan Tular dalam kitab Sutarsono yang terjemahannya isinya berbunyi, kita lihat saja yang secara umumnya yang kita tahu bahwa itu tentang pengertian Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi satu jua, yaitu ya di situ dijelaskan pula bahwa Bhinneka Tunggal Ika oleh pendiri bangsa diberikan penafsiran baru karena dinilai relevan dengan keperluan strategis bangsa Indonesia yang memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, budaya, adat, bahasa dan lain sebagainya. Ya, baik. Ya, ini adalah isi dari semboyan negara Indonesia atau semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika tadi itu. Yaitu kita bisa lihat terbagai tiga yaitu tentang keanekaragaman, Sumpah Pemuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita lihat di situ bahwa yang keanekaragaman yaitu bangsa yang majemuk memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Karena Indonesia ini terbagi atas
beberapa ribu pulau, ya. Terus kita lihat ada juga contohnya seperti mempunyai suku bangsa yang beragam. Contoh di Indonesia Timur itu ada suku suku Asmat, terus suku Maluku itu juga ada, ya. Terus berikutnya warna kulit, ya. Kalau di daerah Indonesia, daerah Jawa itu mayoritas kebanyakannya kulitnya bagaimana? Warnanya apa? Sawo mata. Kalau di daerah Papua, daerah Timur, kulitnya berwarna hitam. Nah itu perbedaannya di situ, ya. Ya baik. Kita lihat kalau dia di Sumpah Pemuda, kalian juga pasti sudah mengerti apa dari isi dari Sumpah Pemuda tersebut. Terus juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya baik. Saya teruskan. Ya ini tentang kekayaan dan keberagaman bangsa. Kita lihat contoh pada yang di atas, yaitu jumlah penduduk sekitar 237 juta jiwa. Itu adalah presentasi dari BPS pada tahun 2010. Terus baru sekitar kurang lebih 1 tahun lagi itu naik menjadi 240 juta itu. Jadi di situ peningkatan produksinya itu cepat di Indonesia, ya. Ada juga contoh 700 bahasa daerah. Jadi di Indonesia itu terbagi-bagi. Contoh di Jawa ada bahasa Jawa, tapi nggak semua di Jawa itu semua satu bahasa. Ada Jawa, contoh Jawa Tengah juga namanya bahasa apa namanya? Bahasa Jawa yang lain, kan. Terus kalau di Jawa Barat, bahasa apa namanya tuh? Suku apa yang ada di Jawa Barat? Suku Sunda. Ya, itu baik. Ada lagi kita lihat di situ tentang agama. Di Indonesia ada berapa agama? Silakan pakai serta Pandis yang menjawabnya. Apa saja agama apa aja yang ada di Indonesia? Islam. Terus? Kristen. Terus? Katolik. Ya. Buddha. Hindu. Konghucu. Ya baik, tepuk tangan. Kita apresiasi. Ya, itu adalah 6 agama yang ada di Indonesia. Terus beragam budaya. Budaya itu kan itu berbeda dengan daerah lain juga, gitu kan? Ya, oke. Flora fauna. Flora itu apa coba? Apa arti dari flora? Tumbuhan. Kalau fauna? Hewan. Iya. Oke. Siapa yang tahu flora yang ada di Pulau Jawa? Apa saja? Floranya bukan flora, faunanya. Fauna apa saja? Hewan apa saja? Contoh. Jawab. Hewan, iya. Terus apa lagi? Kambing, iya kan? Sapi, apa lagi? Dijawab, silakan. Ya, itu baik. Itu adalah beberapa macam fauna yang ada di Indonesia. Contoh, saya kasih contoh saja. Di daerah luar, contohnya kayak macam daerah Indonesia Timur itu kebanyakan juga ada, maupun di Kalimantan itu juga ada seperti yang tidak ada di Pulau Jawa. Itu ada berbagai macam fauna, ya. Gitu. Ya baik, kita lihat. Saya lanjutkan. Di sini saya akan tayangkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Silakan disaksikan. Seperti melihat berserapi Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda.
Namun di bawah naungannya hidup kita damai dan tenang selama berpuluh tahun. Mari remaja setelah roh yang hidup menikah tunggal ika. Walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Menikah tunggal ika. Ya, itulah adalah video tentang yang mencerminkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya baik, saya mau tanya di sini, apa makna penting dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Makanya apa? Silakan. Ya baik, Ci. Mengajarkan bahwa meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap satu yang tidak bisa dipisahkan. Ya baik. Oke, teman-teman. Maksud dari tidak bisa dipisahkan itu begini. Contoh kalau macam negara Indonesia itu memang kan NKRI itu kan memang terpisah, ya. Tapi dari beribu-ribu pulau itu kita dibentuk menjadi sebuah negara yang bernama negara Indonesia. Itu. Jadi kita biarpun berbeda pulau, berbeda ras, suku maupun agama, tapi kita harus tetap satu, ya. Baik. Berikutnya di situ saya mau memberikan tanggapan atau pertanyaan. Contoh tadi seperti Bhinneka Tunggal Ika tadi. Siapa lagi yang tahu tentang sila-sila yang ada pada Pancasila tersebut? Di situ sila ketuhanan yang Maha Esa itu, kalau saya akan memberikan penjelasan bahwa itu kenapa disebut ketuhanan yang Maha Esa, itu karena kita itu biarpun berbeda agama tapi tetap satu itu, yaitu menyembah kepada Tuhan, ya itu. Baik. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu yang mengartikan bahwa biarpun kita berbeda, ya, tapi kita harus punya rasa sopan santun. Sikap sopan santun itu harus ada, harus kita jaga. Terus yang sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang menjelaskan bahwa biarpun kita berbeda-beda, tapi tetap satu juga itu, yaitu persatuan Indonesia. Ya terus yang keempat yaitu sila kemanusiaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi permusyawaratan atau pada sila keempat tersebut menjelaskan tentang musyawarah. Karena musyawarah harus dilakukan karena dapat menyelesaikan suatu masalah, yaitu baik. Yang sila kelima yaitu kemanusiaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia itu harus dibuat seadil-adilnya, jangan dibeda-bedakan antara orang yang besar, orang yang kelas tinggi, sedang maupun rendah. Itu jangan dibeda-bedakan. Kita harus tetap satu, yaitu baik. Di sini lagi saya akan memberikan pekerjaan atau memberikan tugas untuk kerja kelompok buat kalian. Kelompok yang sudah saya berikan kemarin itu silakan kalian mencari teman lain sesuai dengan kelompok yang telah disiapkan. Silakan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan mencari tempat. Silakan bergabung. Ya, akan saya berikan LKPD buat kalian untuk kalian kerjakan, dan nanti kalau sudah selesai silakan presentasikan di depan kelas. Baik, untuk kelompok 1 saya bagikan. Ya.
Di situ lembar kerjanya itu ada tabel yang terdiri dari 3 persoalan atau permasalahan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama di situ yaitu tentang dampak positif keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi tingkah atau sesuatu perbuatan yang baik yang harus diisi di situ, ya, yang positif. Terus yang kedua yaitu upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu dengan cara apa saja? Yang ketiga yaitu upaya mengatasi dampak buruk ya akibat keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi kalau seandainya ada kejadian apa yang harus kita atasi dengan cara apa supaya tidak menimbulkan perpecahan. Ya, baik. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu di situ. Nanti kalian bisa mengisi jumlah atau anggota yang ada pada setiap kelompok. Ada petunjuk di situ, silakan dikerjakan. Baik. Ya silakan dikerjakan. Di situ waktu cuma 20 menit dalam menyelesaikan soal yang sudah saya berikan tersebut. Silakan. Ya, dikerjakan di lembar KPT-nya ya, diisi di sini. Tulis di situ di kolom atau tabel yang sudah disediakan itu. Silakan. Presentasi itu nanti harus ada juga masukan atau jawaban dari kelompok lain ataupun ada yang mungkin dari kelompok lain tersebut punya jawaban yang salah, silakan diperbaiki gitu, atau dikonfirmasi ya. Gak usah dulu ya. Ayo semangat, 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 semangat.
Nanti disiapkan siapa saja nanti yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan. Ada yang merasa kesulitan atau mungkin belum mengerti, atau ada pun yang mungkin jawabannya mungkin masih sulit untuk dicari di situ, silakan bertanya sama Pak Eko. Silakan. Tambah lagi nggak apa-apa, ada yang gitu. Kamu duduk juga ya. Silakan diisi yang sudah disiapkan itu, ditambahkan aja nggak apa-apa supaya nanti jawabannya supaya nanti tuntasnya saya lama. Bikin video paling lambat itu lebih dari 20 menit ya, kalau bisa. Ini sudah 27 ya, nggak apa-apa. pokoknya saya sudah saja udah diedit terus tak rekam terus semua. Oh iya, bisa. Pokoknya lebih dari Ada sebagian lagi saya tak foto lagi. Iya. Tak pause sama aku loh. Oh iya, nah, nggak apa-apa. Ya, ya. Ya, silakan kalau yang belum silakan selesaikan. Waktunya masih tinggal 10 menit lagi. Silakan, kerjakan. Misalnya kalian cari di buku atau di materi yang sudah saya berikan itu, di rangkuman itu. Silakan tambah lagi juga gak apa-apa di situ. Nanti yang presentasikan kan dia.
Nanti di depan presentasinya, ada hasil diskusinya. Kalau di sini nanti yang ini dibahas sama ya. Terus sama Akif ya, yang baca presentasi kelas tersebut. Aku sebenarnya Ya, siap. Waktu tinggal 2 menit. Kelompok 4 sudah selesai? Belum? Ayo, waktunya cuma tinggal 1 menit. Ya, baik. Waktunya sudah selesai. Saya akan mempersilakan kelompok 1 dan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya di depan. Silakan. Ya, silakan dibacakan perkenalan nama kelompoknya, baru dibaca di depan teman-teman. Silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai keberagaman bangsa Indonesia. Ya, baik, silakan. Permasalahan pertama, dampak positif keberagaman masyarakat Indonesia antara lain: 1. Menciptakan rasa persatuan. 2. Mempererat tali persaudaraan. 3. Munculnya sikap saling menghargai dan menghormati. Dan 4. Berkembangnya semangat kekeluargaan. Permasalahan kedua, upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain: 1. Menanamkan sikap tolong menolong. 2. Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. 3. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. 4. Mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 5. Mengembangkan rasa cinta tanah air. Permasalahan ketiga, upaya mengatasi dampak buruk akibat keberagaman masyarakat Indonesia antara lain: 1. Menghindari sikap diskriminasi. 2. Mengutamakan toleransi. 3. Menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. 4. Bekerja sama antar umat beragama. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian, ada pertanyaan? Ya, kita apresiasi dulu hasil dari kelompok 1. Ya, baik. Saya kasih kesempatan untuk kelompok lain, yaitu kelompok 3 atau kelompok 4. Kalau memang ada masukannya, silakan dibacakan dari situ atau menanggapi hasil dari kelompok 1. Silakan. Silakan kamu bacakan punya kamu apa? Sepertinya kelompok 1 aja yang dibacakan untuk menambah dari punyanya kelompok 1. Silakan. Apa yang baca di situ? Ada yang bertanya atau yang jelas? Sudah jelas semua atau belum ini? Sudah. Ya, baik itu. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, baik. Permasalahan 1. Dampak positif keberagaman masyarakat Indonesia. Hasil diskusi 1. Menciptakan rasa kebersamaan sekaligus persatuan yang lebih kuat. 2. Meningkatkan ekonomi masyarakat. 3. Terciptanya integrasi sosial. 4. Membiasakan masyarakat agar hidup rukun. Permasalahan 2. Upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hasil diskusi 1. Menanamkan sifat tolong-menolong. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Menanamkan sifat kekeluargaan. 4. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. 5. Musyawarah dalam pengambilan keputusan. Permasalahan 3. Upaya mengatasi dampak buruk akibat keberagaman masyarakat Indonesia. Hasil diskusi 1. Munculnya sikap fanatisme. 2. Banyak potensi perpecahan yang mengarah ke konflik. 3. Mengganggu proses pembangunan nasional. 4. Sulit untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. 5. Adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Ya baik, itu adalah hasil dari kelompok 2. Kita apresiasi dulu. Ya baik, alhamdulillah itu adalah jawaban atau hasil dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, nanti kalau seandainya ada kesalahan atau ada yang memang kekurangan, akan nanti kita bahas sama-sama. Oke, ya silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, yang berikutnya untuk kelompok 3 dan kelompok 4 mempresentasikan di depan kelas. Silakan. Ya, silakan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Mereka ada dekat. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadis dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi ini. Permasalahan dampak positif keberagaman masyarakat Indonesia. Hasil diskusi 1. Meningkatkan rasa toleransi dan saling menghormati antar masyarakat atau antar umat beragama. 2. Membiasakan masyarakat akan hidup rukun. 3. Memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Permasalahan 3. Upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hasil diskusi 1. Tidak membeda-bedakan suku. 2. Saling menghargai. 3. Ikut bergotong royong di lingkungan masyarakat. 4. Mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Permasalahan upaya mengatasi dampak buruk akibat keberagaman masyarakat Indonesia. Hasil diskusi 1. Tidak membeda-bedakan keberagaman. 2. Mempelajari budaya lain. 3. Menghargai keberagaman. Ya baik. Kita apresiasi hasil dari kelompok 3 tadi. Baik, saya persilakan untuk kelompok 4 untuk membacakan hasil dari kelompok kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keberagaman bangsa Indonesia. 1. Permasalahan dampak positif keberagaman masyarakat Indonesia. Di hasil diskusi 1. Meningkatkan rasa toleransi dan saling menghormati antar masyarakat atau umat beragama. 2. Membiasakan masyarakat agar hidup rukun. 3. Menciptakan rasa kebersamaan, persaudaraan sekaligus persatuan. Permasalahan kedua, upaya memperkokoh kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Diskusi 1. Menjaga rasa persaudaraan dan pertemanan.
Dua, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Tiga, menanamkan sifat kekeluargaan. Permasalahan ketiga, upaya mengatasi dampak buruk akibat keberagaman masyarakat Indonesia. Diskusi. Satu, tidak memicukan konflik. Dua, saling menghargai dan menghormati. Tiga, tidak memiliki sikap diskriminasi. Ya, baik, itu adalah hasil dari kelompok 4. Tepuk tangan kita siapkan dulu. Ya, pertanyaan. Ya, ada yang pertanyaan yang mungkin kalian mau menambahkan atau mungkin ada jawaban dari kelompok 4 yang mungkin kurang jelas, silakan. Sudah jelas? Ya, baik. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di sini nanti saya contoh upaya dampak positif itu. Berkembangnya semangat kekeluargaan. Ya, itu yang dimaksud pada kelompok 1 itu ada yang hasilnya itu yaitu kekeluargaan itu kita harus terjaga, ya. Itu demi menjaga kebersamaan kita di waktu yang masa kini dan yang akan datang supaya tidak terpecah belah, ya itu. Jadi tolong dijaga kebersamaan itu antara keluarga itu juga bukan cuma keluarga saja, tapi semua orang yang ada di lingkungan sekitar maupun orang lain itu harus dijaga. Ya, baik. Jadi itu tolong dijaga kebersamaan atau kekeluargaan itu harus kita jaga karena sangat membantu menjaga keanekaragaman negara atau negara Indonesia itu. Jadi contoh kita tidak cuma dekat dengan keluarga kita saja, harus saling mengenal orang lain, yaitu yang bersifat seperti kewenangan kerjasama itu, ya. Baik. Yang kedua, silakan dibacakan apa saja contohnya. Mengembangkan rasa cinta tanah air. Ya, contoh mengembangkan rasa cinta tanah air di sekolah, contohnya seperti apa coba? Contohnya seperti apa? Pada setiap hari Senin dilakukan apa coba? Ya, seperti itu contohnya. Terus apa lagi? Di saat kita akan membersihkan lingkungan sekolah itu namanya kerja bakti atau yang disebut dengan gotong royong. Ya, itu. Baik, yang ketiga. Silakan dibacakan. Memajukan pergaulan demi persatuan di persatuan bangsa. Ya, yang dimaksud dengan pergaulan itu kita kalau bergaul itu jangan memilih-milih teman yang cuma satu agama. Contohnya seperti itu. Harus juga berbeda agama. Karena apa? Rasa saling menghormati tentang perbedaan itu sangat diharapkan agar tidak terpecah menjadi sebuah konflik itu. Ya, baik, kita apresiasi. Itulah pertanyaan atau jawaban dari kelompok 1. Yang berikut yang kelompok 2. Silakan. Satu, menanamkan sifat tolong menolong. Ya, baik. Apa yang pernah kalian lakukan di lingkungan masyarakat? Sudah pernah melakukan tolong menolong? Sikap seperti itu sudah pernah dilakukan atau belum? Contohnya, siapa yang bisa menjawab? Ya, bagus. Tolong menolong itu seperti apa coba? Yang pernah mungkin kamu lakukan di lingkungan masyarakat seperti apa coba? Membantu membersihkan selokan. Ya, contoh begitu aja. Terus kalau di lingkungan sekolah, apa lagi? Tolong menolong. Contohnya seperti apa coba? Apa coba? Silakan jawab. Yaitu kita saling menolong, tolong menolong terhadap teman yang Membutuhkan. ya. Jangan yang kalau kamu jawab yang membutuhkan itu bisa ujian atau apa, jangan itu.
jangan dilakukan seperti itu. Karena apa? Kamu malah membantu orang lain yang bisa ujian memberikan jawaban kepada mereka, itu tidak boleh. Ya, karena bisa membuat nilai kamu yang malah rendah, teman kamu yang mendapat nilai yang tinggi. Nah itu. Ya baik. Berikutnya. Musyawarah dalam pengambilan keputusan. Ya, hal ini sangat dibutuhkan dan harus dilakukan oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia. Musyawarah itu bukan secara berkelompok saja di lingkungan masyarakat, tapi contohnya di lingkungan keluarga. Ya, musyawarah itu sangat penting. Karena apa? Itu pasti pendapat dari berbagai macam perbedaan orang itu pasti ada perbedaannya. Ya, di situ. Jadi itu contoh di keluarga. Itu untuk memecahkan suatu masalah di keluarga itu harus kita melakukan musyawarah keluarga. Jadi mana yang memang harus dilakukan dan mana yang harus kita tidak lakukan. Tuh. Ya itu namanya contoh juga kalau pada hari ini kalian sudah melakukan musyawarah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yaitu silakan untuk yang berikutnya. Munculnya sikap fanatisme. Ya, siapa yang tahu arti dari fanatisme? Fanatisme itu tentang apa? Coba. Oke, silakan. Suatu keyakinan atau suatu pandangan tentang sesuatu yang positif atau yang negatif, pandangan yang tidak memiliki sambungan teori atau bicara kenyataan, tetapi diambil secara mendalam sehingga susah diluruskan atau diubah. Ya, baik. Kita apresiasi dulu. Ya, fanatisme itu seperti contoh saja. Contoh kita kayak di lingkungan masyarakat, jangan fanatik sama agama. Kita memang tetap menjalankan agama, tapi jangan terlalu berlebihan. Contoh, kalau sudah fanatik, ya dengan kamu punya agama, terus bergaul dengan atau melihat teman lain yang berbeda agama, kamu tidak mau bergaul, itu tidak boleh. Ya, itu bukan cuma agama saja. Contoh di berbagai macam lingkungan masyarakat itu juga begitu. Kalau punya diri memang merasa fanatik, kamu tidak mau bergaul dengan teman yang lain, itu juga tidak boleh dilakukan. Karena itu akan menjadi sesuatu yang terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu mungkin ada yang mungkin tidak mau juga masyarakat tidak mau berbaur dengan kamu seperti itu. Ya baik, apresiasi untuk kelompok 2. Ya baik, sudah selesai. Ya baik, saya kasih kesempatan untuk kelompok 3 dibacakan. Bacakan salah satu hasil dari kerja kamu itu. Meningkatkan rasa toleransi dan saling menghormati antar masyarakat atau antar teman-teman. Ya, toleransi itu juga sangat penting untuk kita karena apa? Bisa menimbulkan atau menciptakan keamanan, ketentraman di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah juga begitu. Kita harus menjaga ya toleransi dengan teman yang lain, bukan cuma dengan teman, tapi juga dengan guru. Kalian juga harus punya rasa saling menghormati. Ya, di saat contoh saya kasih memberikan sebuah contoh di dalam kelas, di saat guru mengajarkan atau memberikan materi, itu kalian harus memperhatikan. Karena apa? Jika kalau kamu tidak memperhatikan, guru sudah tahu, sudah mengerti sikap kamu seperti ini. Oh, di saat guru mengajar kamu tidak pernah memperhatikan. Itu nanti akan berdampak buruk juga bagi nilai kamu. Karena apa? Kalau materi sudah diberikan, sudah dijelaskan, terus kamu tidak mau dengar, itu bisa ujian, itu pasti nanti nilai kamu juga kurang bagus. Karena apa? Kamu tidak mendengar apa yang diberikan penjelasan oleh guru. Jadi harus dijaga itu. Toleransi bukan cuma sama teman di kelas, harus juga dengan teman kelas lain, maupun dengan guru, maupun kalau di lingkungan masyarakat dengan teman yang lain atau dengan masyarakat yang lainnya. Baik, silakan untuk yang kedua baca. Memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Ya, manfaat itu artinya dia itu kalau kita harus kayak macam contohnya kayak macam ketentraman itu harus kita jaga, ya harus kita jaga
Karena untuk kemajuan Indonesia itu juga ada pada masyarakat. Contohnya kita harus menjaga keamanan, bukan aparat keamanan saja yang menjaga keamanan di situ. Lingkungan masyarakat juga harus masyarakat melakukannya. Contoh, salah satu contoh yaitu dengan cara apa? Di setiap desa itu biasanya ada. Untuk menjaga keamanan di daerah masyarakat itu dengan cara apa? Melakukan apa coba? Apa? Ya, atau yang disebut dengan siskamling. Nah itu dulu pernah diberlakukan seperti itu. Ya, baik. Yang ketiga, silakan. Membiasakan masyarakat agar hidup rukun. Ya, kita biasakan masyarakat untuk hidup rukun itu karena baik. Itu hal yang baik itu karena apa? Rukun itu membuat masyarakat menjadi tentram, ya, tidak membedakan. Jadi contoh satu keluarga saja, contoh di keluarga kita harus saling rukun, hidup rukun, seperti itu, ya. Jangan kalau seandainya punya masalah, terus kita nggak mau menyelesaikan secara kekeluargaan, itu nanti akan berdampak negatif. Nah, itu. Contoh juga di lingkungan sekolah juga harus begitu. Kita itu harus melakukan musyawarah atau ketentramannya itu harus dijaga. Silakan blok yang berikutnya. Yang ketiga. Mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Iya. Contoh kepentingan umum seperti apa coba? Gotong royong. Iya. Siapa lagi? Selain gotong royong, kegiatan umum yang mungkin membuat ketentraman itu apa saja coba? Selain gotong royong. Ada lagi? Ya, musyawarah untuk mencapai mufakat. Tepuk tangan buat Afif. Ya, baik, berikutnya silakan. Sudah selesai? Baik, ya saya kasih kesempatan buat kelompok 4. Menciptakan rasa kebersamaan, persaudaraan sekaligus persatuan. Ya, kebersamaan maupun persatuan itu sangat dibutuhkan, ya, harus dilakukan oleh masyarakat. Karena apa? Itu akan menimbulkan hal yang sangat positif. Nah itu. Jadi itu harus kita jaga. Jangan sampai ada perbedaan dapat menimbulkan dampak yang negatif. Itu. Baik, yang kedua, silakan. Tidak memunculkan konflik. Ya, konflik itu seperti apa? Saya mau tanya. Namanya konflik, arti dari konflik itu apa coba? Ya, masalah atau melakukan tindakan-tindakan kriminal. Nah itu. Contoh di saat ini kebanyakan itu banyak yang melakukan kegiatan apa namanya itu kelompok. Contoh kelompok geng. Nah itu. Kelompok geng yang satu dengan yang lain saling berkelahi di lingkungan masyarakat atau saling merusak sarana-prasarana yang ada di lingkungan masyarakat. Itu tidak boleh, ya. Karena sikap seperti itu sangat membahayakan juga bagi orang yang melakukan dan orang yang merasakan itu, ya. Baik, silakan yang berikutnya. Tidak memiliki sikap diskriminasi. Ya, diskriminasi itu apa coba? Iya, tepuk tangan buat Oke. Dari diskriminasi itu, ya, membeda-bedakan seperti contohnya membedakan agama, membedakan ras atau suku. Nah itu tidak boleh. Contohnya, kalau kalian di sini cuma tahu artinya cuma suku apa saja, suku Jawa. Contoh, saya kasih contoh saja. Elda saja. Elda yang orang tuanya suku Jawa tapi neneknya suku mana coba? Suku Maluku. Nah itu. Jadi dia sudah campur baur di sini. Contoh seperti saya juga. Kalau saya juga sebenarnya aslinya memang orang Jawa tapi sudah berbaur dengan saya juga lahir di Maluku. Jadi orang bilang itu ras campuran. Gitu. Ya. Baik. Berikutnya kelompok yang terakhir di situ. Menanamkan sifat kekeluargaan. Ya, sikap kekeluargaan itu kita harus kekeluargaan dengan bukan cuma keluarga saja, tapi dengan orang lain. Nah itu. Karena sikap seperti itu bisa terjaga dan dapat menimbulkan perbuatan atau mendapatkan sikap yang positif dari tanggapan positif dari orang lain. Itu. Ya.
Jadi alhamdulillah sudah kalian kerjakan semua, hasilnya nanti akan dikumpulkan di saya, nanti saya akan menilainya. Ya baik, tepuk tangan untuk hasil dari kerja kalian. Ya baik, setelah itu klarifikasi bisa kalian lihat di situ tentang bagaimana tugas-tugas penting yang mungkin mau diperbaiki. Silakan, saya kasih waktu sedikit, mungkin bisa dilihat di situ. Ya, jadi poin-poin penting yang ada di situ yaitu kalian harus menjawab hasil dari pertanyaan itu dan harus sesuai dengan apa yang ditanyakan atau sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ. Mungkin kalian mau ada yang mau dirubah, saya kasih waktu, silakan. Ya baik, setelah itu saya akan melakukan refleksi. Ya, refleksinya di sini yaitu silakan saya akan memberikan beberapa lembar kertas yang kalian saya harapkan sebagai menilai guru atau di saat masa pembelajaran hari ini kira-kira bagaimana, merasa seperti apa. Baik, akan saya membagikan kertas dan nanti ini kalian tulis di situ dan nanti kalian tempelkan hasil refleksi di depan kelas atau di papan tulis tersebut. Silakan ditulis di sini, ya. Silakan ditulis di situ. Jangan sampai kebalik ya, ininya lemnya di sini dari sini. Silakan ini silakan kalian memberikan refleksi di situ, hasil refleksi kalian. Silakan tulis. Ini sebagai penilaian siswa kepada guru. Akan menulis. Lihat di situ. Kalau satu kurang, saya bagikan tambah satu lagi ya supaya agak banyak. Tuh. Masih kurang? Masih kurang? Tidak. Ya, silahkan kalian di antara dua kertas yang saya berikan tadi silahkan memberikan refleksi kepada saya pada kegiatan hari ini kira-kira bagaimana itu. Silahkan nanti kalian tulis dan nanti kalian tempelkan ya. Silahkan untuk masing-masing siswa atau peserta didik untuk menempelkan di depan. Silahkan hasil refleksi hari ini untuk kalian. Silahkan bagaimana. Kemudian bawah ini ya. Ya teratur juga nggak apa-apa ya, masih lupa papan tulis ya. Ya teratur juga nggak apa-apa. Baik, ini adalah hasil dari refleksi kalian yang nanti saya akan mungkin ada yang mungkin merasa saya merasa. Terima kasih semuanya untuk siswa peserta didik untuk semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan di hari ini dalam kerja kelompok pada hari ini. Saya mohon maaf apabila yang tidak saya lakukan tidak menyenangkan atau tidak sesuai, mohon dimaafkan. Ya baik. Sampai di sini saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengizinkan meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup pada hari ini. Silakan. Saya. Ya, terima kasih.
Mohon maaf, silakan untuk keluar. Assalamualaikum. Dan kita tidak membatasi. Ya. Baik. Ya, baik, terima kasih.